Shalom, selamat sejahtera pada hari Minggu ini. Saya akan membahas satu perkara. Saya ada nonton satu video hamba Tuhan yang sedang membantu menyelesaikan perkara rumah tangga. Jadi kelihatannya kalau saya dengar dari video itu, yang satunya adalah suku Jawa, istrinya, dan satunya adalah suaminya suku Tionghoa. Nah, penduduk permasalahannya adalah bahwa si istri itu selalu komplain adalah masalah ada hal-hal yang ditutupi oleh suaminya. Nah, makanya apa yang terjadi dalam rumah tangga itu, apa yang terjadi dengan mertuanya satu rumah, ditutupi oleh suaminya, perkara itu apapun, demi untuk supaya istrinya tenang dan tidak merasa menderita dan tidak tersakiti. Jadi ngomong gampangnya, si istrinya bilang, saya merasa kesel, menderita, karena saya merasa suami saya itu membohongi saya. Nah, inilah satu yang ingin saya koreksi adalah dalam perkara ini adalah sebenarnya tidak boleh apapun alasannya kita sebagai suami itu berbohong demi kebaikan. Ya, jadi kita menutupi sesuatu perkara apapun, keuangan apapun, kita dengan cara tujuannya baik supaya tidak ribut rumah tangga lalu kita berbohong. Itu adalah suatu pelanggaran, itu yang pertama. Jadi si istrinya ini komplain bahwa suaminya itu selalu menutupi dan membohongi dia, antara urusan dengan mertuanya, ribut dengan menantunya, dia selalu tutupi dengan kebohongan. Jadi si istri ini coba untuk konsultasi dengan seorang hamba Tuhan gitu. Nah, hamba Tuhan itu menjawab bahwa istrinya adalah seorang yang sombong, yang masih ingin dihargai, dihormati oleh suaminya. Kalau menurut saya itu adalah sebuah kesalahan di dalam berpikir. Karena apa? Kita suami istri itu adalah satu. Jadi kalau satunya tersakiti, harusnya yang satunya juga merasakan penderitaan itu. Nggak boleh. Jadi memang kita suami istri adalah satu, ehad. Jadi apa yang diderita oleh satu pasangannya, yang satu juga merasakan. Gitu. Harusnya seperti itu. Jadi harus saling hormat menghormati, harga menghargai. Ya. Karena si istri adalah bagian dari suami, suami adalah bagian pada istri, dan mereka adalah satu. Kalau satunya merasakan penderitaan, yang satunya juga merasakan penderitaan. Kalau satunya merasa bahagia, ya satunya juga harus merasakan kebahagiaan. Jadi kita sebagai suami istri harus saling menghormati, menghargai keterbukaan apapun masalahnya. Nah, permasalahannya adalah permasalahannya adalah yang kedua yang saya ingin koreksi adalah kritik adalah sang hamba Tuhan mengatakan bahwa ada superior di dalam kasus ini. Jadi merasa istrinya itu Tionghoa menjadi superior kepada suku yang bukan Tionghoa, yang istrinya sebagai suku Jawa. Dalam hal ini maksud saya adalah di dalam Kristen, di dalam Kristus kita semua adalah bersaudara. Tidak boleh ada lagi penyekat-penyekat suku, ras, keturunan apapun. Ini kita harus benar-benar seperti Kristus dalam pemikirannya. Dalam kita berkhotbah, dalam kita mengajar apapun, tidak boleh membawa-bawa ras, suku. Karena kita dalam Kristen, kalau semuanya sudah percaya Yesus, itu sudah sama. Karena kita ini semua bersaudara. Dalam Roma 8:29, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita ini adalah saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Kita akan bertemu nanti kelak di sorga yang mulia. Di dalam dunia ini, di dalam kita mengajar umat, dalam gereja kita tidak boleh membawa-bawa suku.
Jadi tidak ada setelah orang mungkin di dalam pemikiran dunia bahwa ada namanya kasta. Ya, ini kasta lebih rendah, ini kasta lebih tinggi. Mungkin ada. Dan memang itu faktanya memang ada. Tapi setelah semuanya bertobat, terima Tuhan Yesus, seharusnya pemikiran-pemikiran suku mana yang lebih tinggi dan mana superior seharusnya tidak boleh ada lagi. Jadi kita sebagai hamba Tuhan itu juga tidak etis untuk membahas di dalam khotbah, di dalam pengajaran dan diberikan kepada sosial media untuk ada pemikiran suku, agama, suku dan ras. Apapun rasnya seharusnya dalam Kristen itu tidak ada lagi. Ya tidak ada lagi misalnya ya, kita misalnya mungkin kalau orang Yahudi berpikir dia adalah manusia kelas 1, ras nomor 1. Nah, yang lainnya dia lebih superior dan ras lain adalah tidak di bawah dia. Ada perendahan. Atau yang kedua mungkin rasnya apa? Ras barat, orang bule, ya kan? Menganggap ras lain itu lebih rendah dari dia. Apalagi mungkin satunya ras kulit hitam, kulit putih menganggap rendah kulit hitam. Itu tidak boleh lagi sekarang. Setelah kita percaya Kristus tidak boleh ada lagi. Ya, kayak misalnya di Jerman waktu terjadi Nazi, kenapa ada pembantaian 6 juta orang Yahudi? Karena si Hitler itu berpikir bahwa ras mereka, Arya itu ras yang unggul. Makanya ras yang di bawah dia harus dimusnahkan. Maka terjadilah pembunuhan 6 juta orang Yahudi di Jerman. Nah, ini pemikiran-pemikiran dunia seperti ini seharusnya tidak boleh ada lagi di dalam kekristenan. Nah, kita seharusnya mau menikah dengan siapapun, suku apapun, ras apapun, harus menerima dia di dalam Kristus kalau sesama kita sudah percaya Yesus. Jadi tidak boleh ada lagi yang namanya satu suku merasa superior, merendahkan sukunya. Tidak boleh ada lagi. Mau menikah dengan suku apapun, itu tidak boleh ada lagi nama superior. Kalau memang salah satu ada satu pelanggaran, merendahkan istrinya sebagai suku yang berbeda, itu suaminya ada pelanggaran. Ya, kalau suaminya istrinya selalu berbohong kepada suaminya, itu juga adalah pelanggaran. Karena Tuhan memerintah kita tidak boleh berbohong. Nah, di dalam Roma 10:12 berbunyi demikian, sebab tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua yang berseru kepadanya. Tuh, tidak ada lagi perbedaan. Anda mau suku apapun, orang apapun, di dalam Kristus tidak boleh ada lagi. Terus Galatia 3:28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau seorang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Hamba itu apa? Nah, hamba itu karyawan, mungkin asisten rumah tangga, ya kan? Itu juga tidak boleh ada. Kalau Anda seorang Kristen, tidak boleh menganggap asisten rumah tangga Anda itu lebih rendah dari Anda. Kalau Anda seorang Kristen tidak boleh lagi. Ya, kalau secara duniawi memang praktek-praktek seperti itu. Majikan lebih tinggi dari asisten rumah tangga. Tetapi setelah engkau jadi Kristen, engkau harus memperlakukan pembantumu, asisten rumah tanggamu dengan secara manusia seperti engkau diajarkan Alkitab, seperti Kristus memikirkannya. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh lagi di dalam Kristen itu ada kasta-kasta, tidak boleh ada lagi. Makanya setiap orang Tionghoa kah, orang Batak kah, orang Jawa kah, orang Papua kah, orang Dayak, setelah dia menjadi Kristen, maka di mata Tuhan kita sama semuanya. Tidak ada lagi ras yang lebih superior, tidak ada lagi ras yang lebih unggul. Semuanya sama di mata Tuhan. Kita manusia, semua sama harkat, martabat, dan derajat di mata Tuhan. Jadi kita tidak boleh lagi ada perbedaan suku, ras di dalam kekristenan. Oleh karena itu, saya mengkritik ada hamba Tuhan yang membawa-bawa suku, ras yang lebih superior di dalam rumah tangga. Terjadi keributan rumah tangga. Seharusnya kita harus memperbaiki rumah tangga itu dengan baik tanpa membawa-bawa suku dan ras. Nah, demikianlah
saya ada satu pembahasan tentang ras dan ras dalam suku dalam rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati.